Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Math Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal cerita barisan dan deret aritmetika, di mana video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, ingin tahu seperti apa soal-soal yang berkaitan dengan materi ini? Kita lihat ya soalnya. Misalkan contoh soal yang pertama, sebuah kayu dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmetika. Jika panjang kayu terpendek adalah 1,2 meter dan terpanjang, ya, jadi dan panjang kayu yang paling panjang gitu ya 2,4 meter, maka panjang kayu sebelum dipotong adalah, nah kita bisa umpamakan ya, karena kayu tadi dipotong menjadi 5 bagian dan membentuk barisan aritmetika, berarti ada 5 suku. Katakanlah di sini seperti biasa kita tulis U1, berarti U2, U3, U4 dan U5 ya. Jadi ada 5 suku, di mana U1 ini adalah yang terpendek ya. Ini adalah yang terpendek dan itu sudah diketahui, yaitu 1,2. Biasanya kita sebut A ya, di mana panjang terpendeknya adalah 1,2 meter. Dan yang terpanjang berarti yang paling panjang ini U5 ya. Ini adalah sepanjang 2,4 meter. Nah, sehingga panjang kayu sebelum dipotong artinya berarti kita jumlahkan semuanya ini, berarti sama saja dengan mencari S5 ya, yaitu jumlah 5 suku pertama ya. Jadi berapa panjang kayu sebelum dipotong? Biasanya kalau dalam soal cerita kita bisa tulis diketahui gitu ya. Diketahui. Nah, berarti panjang kayu terpendek. Panjang kayu terpendek adalah 1,2 meter ya. Kemudian panjang kayu terpanjang, terpanjangnya adalah 2,4 meter. Yang ditanya ya, ditanya biasanya gitu ya, kita tulis ditanya panjang kayu sebelum dipotong. Jadi panjang kayu sebelum dipotong. Nah, sehingga untuk menjawabnya ini sama saja dengan mencari S5 ya, atau jumlah 5 suku pertama, karena sama saja dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Dan kita tahu bahwa rumus SN di pembahasan tentang barisan aritmetika dan deret aritmetika ya, itu SN itu rumusnya adalah N/2 kali A plus UN. Nah, artinya kalau S5 berarti sama dengan 5/2 karena N-nya 5 ya. A adalah suku terpendek, di sini 1,2, kemudian ditambah UN. UN-nya adalah U5. Di sini 2,4. Nah, jadi hasilnya adalah 5/2 dikali dengan 1,2 ditambah 2,4 adalah 3,6. Nah, ini bisa dibagi ya, 3,6 dibagi 2 adalah 1,8 ya. 1,8 dikali 5. Jadi sama dengan 5 kali 1,8 ya, sama dengan 9 meter. Nah, nanti tinggal kalian tulis di sini jadi gitu ya. Jadi panjang kayu sebelum dipotong gitu ya, sebelum dipotong adalah 9 meter. Nah, begitu caranya ya. Oke, bisa difahami ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba lihat untuk contoh soal yang kedua. Oke, kita beralih ke contoh soal yang kedua. Nah, di dalam ruangan sidang terdapat 15 baris kursi, di mana baris paling depan itu terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Sehingga berapa jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut ya. Nah, kita bisa mengumpamakan juga nih ya, berarti
nanti banyaknya baris itu ada 15. Artinya kan di sini berarti baris pertama, kedua, ketiga terus sampai ke 15 ya. Di baris pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 15. Dan selisih atau bedanya antara kursi yang pertama dengan kedua ini adalah 2 ya. Di sini 2 dengan baris berikutnya. Selisih untuk baris kedua dengan ketiga juga 2 kursi dan seterusnya. Sehingga juga bisa kita nyatakan di sini, berarti di sini ada sebanyak 15 suku gitu ya. U1, U2 dan seterusnya sampai U15, di mana A ini paling depan, ini berarti suku pertama ya, itu diketahui 23 kursi. Nah, kemudian selisihnya ya, selisih antara baris-baris ini itu terdapat 2 kursi. Jadi B-nya adalah 2. Nah, sehingga berapa jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut sama saja dengan mencari S15. Nah, jadi sama ya caranya dengan yang pertama. Kita bisa tulis diketahui gitu ya. Diketahui jumlah kursi gitu ya, jumlah kursi baris pertama gitu ya. Baris pertama adalah 23. Ini A-nya ya kan. Kemudian selisih jumlah kursi ya antara baris ya, antara 2 baris yang berurutan itu adalah 2. Kemudian banyaknya baris itu ada 15. Nah, berarti di sini ditanya jumlah kursi semuanya ya dalam ruangan. Dalam ruangan berarti jumlah kursi semuanya sama dengan ditanya S15. Sama seperti tadi, berarti kita harus tahu dulu ya U15-nya, karena kita punya rumus yang namanya Sn adalah N/2 kali A plus UN. N-nya kita sudah tahu yaitu 15 ya. N ini 15. Ini N-nya ya. N-nya 15, kemudian bedanya sudah tahu 2, A-nya 23, maka kita bisa cari U15 dulu ya. U15 dulu. Nah, U15 itu sama dengan A plus 14B ya. Jadi berkurang 1 ya. Kalau N-nya 15 berarti 14B. Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan tentang barisan dan deret aritmetika untuk menentukan suku ke N. Nah, sehingga U15 A-nya adalah 23 ditambah 14 kali B-nya adalah 2. Sehingga kita jumlahkan saja 23 ditambah 28 ya. Jadi suku ke-15-nya adalah 51. Ini suku ke-15. Sehingga S15 itu sama dengan 15/2 kali A-nya adalah 23 ditambah U15 yaitu 51 sama dengan 15/2 dikali, kita jumlahkan ini ya, 23 dengan 51 74. Nah, sehingga bisa kita bagi 74 dengan 2 ya. 74 dengan 2 berarti 37 ya, 37. Jadi 15 kali 37. Kita tinggal hitung 15 kali 37. Di sini 35 berarti 100 ya. 15 4 berarti 555. Nah, ini adalah jumlah kursi yang ada di ruangan tersebut. Tinggal menuliskan jadi jumlah kursi gitu ya. Jumlah kursi dalam ruangan adalah 555 kursi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bisa lihat untuk contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang ketiga. Oke, di sini seorang karyawan menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Setiap tahun gaji tersebut naik 500 rupiah.
maka jumlah uang yang diterima pegawai tersebut ya atau karyawan tersebut selama 10 tahun adalah, nah ini juga bisa kita misalkan gaji tahun pertama berarti U1 ya atau A, berarti diketahui gaji awal ya atau tahun pertama itu 3 juta rupiah. Nah, ini sama saja dengan A ya, suku pertama. Nah, setiap tahun gaji tersebut naik Rp500.000. Berarti ada selisih ya, kenaikan gaji per tahun ya. Per tahun itu adalah Rp500.000. Berarti ini sama saja dengan selisihnya ya. Jadi katakanlah dia B ya atau bedanya. Nah, sehingga jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun berarti kita sama saja dengan ditanyakan S10 gitu ya. Berarti ditanya jumlah gaji ya yang diterima selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, ini berarti 10 tahun ini N. Nah, N-nya adalah 10. Sehingga bisa kita selesaikan sama ya, berarti S10 itu sama dengan 10 per 2 ya, N per 2 kali A plus UN. A-nya adalah 3 juta ya. Nah, plus UN, U10 ini belum kita cari ya, tadi kita cari dulu. U10 sama dengan A plus 19 per 9B ya. Nah, A plus 9B ya, berkurang 1. Jadi A-nya adalah 2 ya. A-nya adalah 3 juta, maaf, 3 juta. Kemudian ditambah 9 kali B-nya adalah 500.000. Oke, kita hitung di sini. Berarti 3 juta ditambah 9 kali 500.000 adalah 4.500.000. Jadi U10 atau suku ke-10-nya adalah 7.500.000. Nah, sehingga untuk S10 itu berarti 10 per 2 kan 5 ya, kali 3 juta ditambah 7.500.000. Nah, berarti sama dengan 5 kali 10.500.000. Nah, udah tinggal kita kalikan dengan 5, berarti 105 kali 5 ya, 255. Berarti 500.000. Nah, ini adalah jumlah uang yang diterima pegawai tersebut atau karyawan tersebut selama 10 tahun ya. Jadi jumlah uang atau jumlah gaji ya yang diterima selama 10 tahun. 10 tahun dengan catatan berarti nggak diambil-ambil ya. Selama 10 tahun itu adalah 52.500.000 rupiah. Nah, ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan penerapan barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari penyelesaian untuk contoh-contoh soal yang berkaitan dengan soal cerita pada barisan dan deret aritmetika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.